Halo, selamat pagi, teman-teman yang sudah hadir di webinar pagi ini. Terima kasih, atas waktunya untuk meluangkan, waktu istirahatnya di, weekend kali ini, apalagi di pagi-pagi hari ya, harusnya, waktu untuk beristirahat atau bersama keluarga, tapi teman-teman meluangkan waktu untuk, belajar bareng, pajak.io. Oke, ini beberapa sudah ada yang, eee, join ya, Pak Radito Seno, halo, apa kabar Pak? Pak, eee, Ibu Alzulin Ovika, Pak Ali, Ibu Etik, Ibu Kristi, Bapak Paskasius Agung Aprilian. Eee, kita mungkin tunggu teman-teman lain yang, eee, akan join ya, 5 menit lagi, kita akan mulai di 10:05, jadi kalau belum ada yang datang kita langsung, lanjut aja. Halo juga Ibu Kristi. Ibu Kristi apa kabar Bu? Ibu Kristi ini dari perusahaan ini ya, startup Citras ya? Mhm. Oke, makasih loh Ibu Kristi sudah join training kali ini yang berbentuk, webinar training. Di sini ada Pak. Siap Ibu Kristi. Selamat belajar bareng pajak.io dan Mas Raihan nanti. Halo Bapak Paskasius nih, Bapak Paskasius dari PT Solusi Data. Oke, karena waktunya sudah jam 10:05, kita sudah, lewat 5 menit, kita, langsung mulai saja. Selamat pagi semuanya teman-teman yang, hadir di webinar, nggak paham pajak bulanan, hati-hati dapat surat cinta dari DJP. Jadi, eee, saya mau cerita dulu nih background-nya kenapa sih, webinar training ini diadakan. Jadi, di Indonesia ini sejak pandemi ini, semua pelaku usaha itu fokus ke, apa namanya, ke omset yang dihasilkan tiap bulannya, tiap tahunnya, gimana caranya supaya roda perekonomian usahanya berputar gitu. Sampai-sampai melupakan bukan melu me me melupakan betapa pentingnya ada yang harus kelola juga, ada yang harus tunaikan, yaitu, kewajiban membayar dan melapor pajaknya. Dan banyak juga perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha yang, taunya cuman, "Oke, saya bayar SPT, tahunan aja nih, dan saya cuman lapor SPT tahunan." Ternyata tiba-tiba di kemudian hari mendapatkan, surat cinta dari DJP gitu. Pas dilihat, loh saya kok udah hampir setahun ternyata nggak bayar pajak, tidak mengurus, pajak bulanan, ternyata ini pajak apa lagi, ternyata si pelaku usaha itu cuman taunya, pajak tahunan. Gimana sih, kok saya nggak tahu, kewajiban pajak bulanannya ini seperti apa, besarnya berapa, cara bayarnya gimana, lapornya tanggal berapa. Itu ternyata penting sekali dan banyak pelaku usaha yang belum aware dengan hal tersebut. Tiba-tiba disuratin aja, tiba-tiba denda. Bahkan, lebih buruknya adalah tiba-tiba dia harus menjual aset usahanya untuk membayar denda pajak karena udah nggak ada excuse lagi untuk itu gitu. Nah, makanya pagi ini, kita mengajak teman-teman pelaku usaha untuk belajar bareng, training bareng di,
webinar training kali ini dengan tema nggak paham pajak bulanan, hati-hati dapat surat cinta dari DJP. Langsung dipandu oleh CEO dan co-founder pajak.io sendiri, yaitu Mas Rehan Gautama. Jadi nanti semisal ada pertanyaan, langsung aja raise hand, nanti saya bacakan dari kolom komentar dan langsung akan dijawab oleh Mas Rehan Gautama. Mungkin Bapak Ibu boleh persiapkan maksudnya coret-coretan atau laptop atau apapun alat tulis untuk sekalian nanti Mas Rehan akan di akhir webinar training akan mensimulasikan bagaimana sih cara menghitungnya kalau karyawannya sekian berapa, seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai aja. Silakan Mas Rehan, materinya silakan dimulai. Halo, selamat pagi ya, pagi menjelang siang jam 10. Terima kasih sekali lagi, tadi saya mengulang sambutan dari Mbak Sinta, makasih banget udah meluangkan waktunya itu untuk hadir di webinar hari ini gitu. Mengingat hari Senin juga tanggal merah ya, berarti kayak kita liburan agak panjang nih sampai Senin, nanti Kamis nyepi, jadi kayak minggu depan mungkin banyak yang cuti gitu. Dan ya senang aja teman-teman bisa hadir di sini untuk mungkin dibilang belajar atau saya yang ngajarin gitu kayak saya rasa mungkin kayak terlalu berlebihan, tapi mungkin saya bisa bilang sharing kali ya tentang apa yang saya tahu gitu tentang pengalaman dari user-user pajak.io sebenarnya punya masalah apa gitu. Mungkin di sini kayak saya senang bisa untuk menyampaikan gitu ke teman-teman peserta sekalian di sini. Dan saya di sini juga mau belajar sebenarnya. Saya juga mau belajar dari teman-teman karena setiap bisnis, setiap usaha itu mereka punya keunikan sendiri-sendiri. Misalnya satu perusahaan A dan satu perusahaan B itu bisa punya model bisnis yang benar-benar jauh berbeda. Yang kemudian itu implementasi pajaknya juga bisa berbeda. Karena sekali lagi yang saya yakini bisnis itu datang pertama gitu. Sedangkan pajaknya gimana itu lagi-lagi ngikutin tentang bisnisnya seperti apa. Jadi di situ saya mau gunain kesempatan ini itu untuk saling belajar juga. Jadi saya mungkin sekali lagi saya menjelaskan apa yang saya tahu gitu, sharing apa yang saya tahu dan saya juga pengen gitu untuk dengar sebenarnya tentang bisnis teman-teman sekalian tuh kayak gimana gitu. Oke, mungkin langsung saya share aja materinya. Oke, saya harap ini sudah kelihatan ya materinya. Jadi perkenalan dulu, nama saya Raihan Gautama gitu. Gimana ya perkenalannya? Mas Raihan Gautama, masih muda, umur saya 30 tahun. Dan background saya itu dulu kuliah di UI, tahun 2010 dulu masuk kuliahnya, lulus tahun 2014. Kebetulan di UI itu saya ngambil jurusan ilmu administrasi fiskal yang kebetulan emang membahas tentang perpajakan ya, perpajakan khususnya di Indonesia. Lalu setelah tahun 2014 itu saya sempat bekerja sebagai konsultan pajak di PwC ya, salah satu Big Four. Dan di situ kayak saya lumayan belajar banyak gitu tentang bagaimana aplikasi pajak ke dalam industri gitu. Kurang lebih 2 sampai 3 hampir 2 tahun lebih lah gitu. 2 tahun lebih saya belajar banyak juga di PwC sampai akhirnya saya mendapatkan sebuah panggilan ya. Kalau sebenarnya knowledge pajak ini itu harus bisa disebar ke semua gitu. Termasuk ke bisnis baru yang baru merintis gitu karena awareness tentang pajak itu menurut saya penting banget terutama untuk badan usaha karena ketika kita tanda tangan akta tentang pembentukan badan usaha itu kita udah daftar NPWP apalagi ke kantor pajak
itu kewajiban pajaknya sudah melekat dari situ, dan dari kantor pajak masing-masing sudah punya akun representatif sendiri-sendiri yang untuk tugasnya itu untuk ngeliatin gitu sebenarnya kayak bagaimana kewajiban pajak dari perusahaan-perusahaan teman-teman sekalian gitu. Akhirnya saya bikin pajak.io. Pajak.io sendiri pun itu baru launch itu sekitar tahun 2020 kemarin. Sekitar tahun 2020 kemarin di tengah pandemi ya, di bulan Maret, sampai sekarang alhamdulillah sudah punya sekitar 8.000 users, dan banyak banget kayak di sini kayak case-case gitu yang dikonsultasikan ke kami yang saya rasa itu harusnya berguna gitu untuk saya share di pertemuan webinar kali ini. Oke, jadi temanya di sini webinarnya adalah untuk mengenal kewajiban pajak bulanan gitu untuk wajib pajak badan. Ini udah lumayan sering banget ya saya dengar gitu cerita-cerita dari teman-teman gitu atau dari user-user pajak.io atau orang-orang lain yang emang konsultasi sama saya. Terutama kebanyakan mungkin saya bikin khusus mungkin yang perusahaannya bergerak di bidang jasa ya, karena emang startup kebanyakan emang masuknya di bidang jasa. Ketika dia melakukan transaksi dengan pihak ketiga, itu dipotong pajaknya 2% misalnya. Dipotong pajak 2% selama 1 tahun berjalan, tapi sebenarnya usahanya itu rugi. Akhirnya ketika dia bikin SPT tahunan, dilihatin sebenarnya pajaknya yang terletak 0 karena rugi. Tapi sebenarnya sudah terlanjur ditarik tuh pajaknya 2% dari setiap transaksi, akhirnya di SPT-nya itu mengindikasikan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Itu udah jadi SOP dari Direktorat Jenderal Pajak dan juga para kantor pelayanan pajak di seluruh Indonesia. Ketika ada orang melaporkan SPT-nya itu yang rugi dan lebih bayar seperti itu diharuskan secara undang-undang untuk KPP melakukan pemeriksaan pajak, audit. Akhirnya diaudit lah tuh perusahaan. Setelah diaudit perusahaan, terlihat sebenarnya ada cost-costnya dan lain-lain, ada cost employee yang besar, terus kayak, oh ini ternyata PPh 21-nya salah ngitungnya, atau mungkin PPh 21 yang nggak pernah dibayar, nggak pernah dilapor, kayak gaji karyawan yang nggak pernah dipotong gitu. Dan apalagi di startup yang bentuknya mungkin kayak marketplace jasa, misalnya kayak kita menyewakan jasa notaris gitu misalnya, di mana notarisnya itu kita outsource lagi ke orang gitu. Dan selama ini kita bikin kontrak kalau pajaknya ditanggung sendiri-sendiri misalnya. Tapi sebenarnya pajaknya betul ditanggung sendiri-sendiri, tapi ada kewajiban dari perusahaan itu untuk memungut pajaknya gitu sebenarnya, untuk memungut pajaknya. Jadi yang tadinya kayak kita ngeklaim kelebihan pembayaran pajak, tiba-tiba dihitung, oh di sini kayak PPh 21-nya belum pernah dipotong, akhirnya dihitung lah sama Direktur Jenderal Pajak. Misalnya kayak dari cost-nya langsung dikalikan 5%, terus setelah itu langsung ditambah denda bisa 2% per bulan, lalu ada denda keterlambatan bayar lapor SPT untuk 12 bulan gitu misalnya. Lalu ngelihat kayak cost transaksi yang lain yang kayak orang Direktur Jenderal Pajak itu ngiranya, oh di sini ada elemen pajak yang belum dipotong, akhirnya kayak pajaknya membludak gitu. Yang tadinya kita ngeklaim lebih bayar, tiba-tiba jadi kurang bayar banyak banget gitu. Nah di situ kayak sebenarnya ini bukan nakut-nakutin, tapi sebenarnya saya ingin memberitahu gitu, ingin menyampaikan kalau sebenarnya pajak itu nggak seserem itu gitu. Karena kebanyakan pajak bulanan itu bukan terkait tentang revenue kita yang dipotong, enggak. Tapi bagaimana kita menyikapi suatu transaksi gitu sebetulnya. Karena pajak ini transactional base, apalagi yang pajak bulanan ya. Dan saya harap di sini teman-teman antusias gitu untuk tahu gitu. Dan lagi-lagi saya tertarik juga untuk belajar tentang bisnis teman-teman. Mungkin di situ nanti kayak kami bisa bantu. Jadi kalau misalnya nanti setelah sesi ini teman-teman mungkin nggak sempat nanya, atau mungkin nanya tapi takut kepanjangan, atau mungkin malu, nggak enak sama yang lain-lain, itu kami juga membuka konsultasi gratis
one on one, bisa sama saya nanti. Jadi setelah webinar ini selesai, mungkin teman-teman yang mau konsultasi lanjutan bisa langsung chat ke admin grupnya gitu. Kalau oh ya saya mau dong kayak ngobrol-ngobrol one on one sama Mas Rehan gitu, saya open, senang kalau misalnya bisa kesempatan untuk mendengar bisnis teman-teman. Dan sekali lagi saya jelaskan ini gratis, jadi kayak jangan takut, jangan malu-malu untuk melakukan konsultasi lanjutan. Oke, langsung aja. Jadi lagi tadi materi kita ngebahas tentang pajak bulanan itu apa aja ya. Jadi mungkin sebelum kayak kita mulai ke pajak bulanan, mungkin kayak saya mau bikin perbedaan dulu sebenarnya pajak tahunan dan pajak bulanan itu apa. Jadi pajak tahunan itu untuk wajib pajak badan itu berbasis laba rugi. Jadi kayak dalam 1 tahun kita ngitung sebenarnya revenue kita berapa, dikurang cost berapa, akhirnya dapat laba, itu langsung dikalikan tarif pajak gitu, dan itu ya pajak tahunan. Sedangkan pajak bulanan itu kebanyakan tuh berbasis transaksi gitu, tapi beberapa ada yang berbasis laba rugi, tapi bentuknya adalah cicilan. Nanti akan saya jelaskan belakangan. Sedangkan kalau untuk pajak tahunan itu self-assess itu maksudnya wajib pajak sendiri yang ngitung pajaknya. Jadi dia yang ngitung sebenarnya revenue-nya berapa, cost-nya berapa, pembelian aset gimana, dan lain-lain, sehingga kayak mereka ngitung sendiri, bayar sendiri, dan lapor sendiri, itu self-assess. Sedangkan pajak bulanan itu dia memakai teman-teman, usaha teman-teman itu sebagai agen pemotong, agen pemungut lah gitu. Contohnya mungkin kayak PPh 21. PPh 21 itu kan gaji karyawan. Jadi ketika perusahaan membayar gaji karyawan, itu kan sebenarnya karyawannya itu punya kewajiban pajak kan gitu, yang harus dilapor tahunan. Nah di sini wajib pajak badan selaku pemberi kerja itu berkewajiban untuk memungut pajaknya dan melaporkan dan membayar pajaknya langsung ke negara. Jadi bukan kos perusahaan yang dipotong pajak, bukan, tapi gaji karyawan dipotong pajaknya. Jadi kayak ketika karyawan itu mendapatkan gaji, itu kayak gajinya itu bersih setelah sudah dipotong pajak oleh pemberi kerja. Jadi maksudnya sebagai pemungut itu seperti itu. Dan ini nggak cuman untuk karyawan, beberapa terjadi untuk pihak ketiga lainnya. Contohnya kayak usaha atau orang pribadi lain yang diajakin kerjasama tergantung dengan usaha teman-teman. Lalu untuk pajak tahunan itu dilaporkan 1 tahun sekali. Kalau untuk perusahaan itu biasanya ada di bulan April ya, di bulan April, akhir April. Sedangkan untuk pajak bulanan itu harus dilaporkan setiap bulan. Setiap bulannya itu kapan? Biasanya setiap tanggal 20 di bulan depannya. Untuk deadline pelaporan pajak tahunan kan tadi kan 30 April, sedangkan pembayarannya harus dilakukan sebelum 30 April. Sedangkan untuk pajak bulanan itu pembayarannya tergantung pajaknya ya, tapi biasa tanggal 10 atau tanggal 15 di bulan berikutnya, sedangkan harus dilapor SPT-nya di tanggal 20. Kurang lebih seperti itu untuk gambaran singkatnya. Lalu next ini sekarang kita ngebahas tentang pajak penghasilan bulanan. Jadi pajak penghasilan bulanan ini ada 2 tipe. Yang satu ini yang berkaitan dengan cicilan pajak tahunan. Yang kedua adalah berkaitan dengan pajak potong pungut gitu. Saya mungkin ngejelasin yang berkaitan dengan cicilan seperti apa. Contohnya tuh kayak pajak UMKM. Mungkin di sini teman-teman udah aware karena emang sosialisasinya lumayan masif dari teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi untuk pajak UMKM itu kena pajak 0,5% dari revenue gitu. Itu harus dibayar setiap bulan. Nanti di akhir tahun teman-teman tinggal langsung ngeklaim aja. Oke, saya dalam 1 tahun ini kayak ada revenue segini dan setiap bulan saya bayar pajaknya sekian. Dan tidak ada tunggangan pajak lainnya gitu. Akhirnya pajaknya di akhir tahun dinilai lunas karena sudah dicicil pada setiap bulan. Itu contohnya untuk pajak UMKM. Sedangkan ada lagi PPh pasal 25. Ini PPh pasal 25 biasanya bukan yang terkait dengan UMKM. Misalnya teman-teman bayar pajak kayak let's say di tahun lalu 120 juta. Nah, di sini Direktorat Jenderal Pajak tuh expect kita untuk nyicil kayak 10 juta per bulan karena 120 juta dibagi 12 di tahun berikutnya.
Jadi dicicil, nanti kita lihat di akhir tahun pajaknya lebih besar apa enggak. Jadi misalnya kayak pajaknya di akhir tahun tahun depannya adalah 150 juta, tapi teman-teman udah nyicil 120 misalnya. Berarti tinggal bayar sisanya 30 juta di akhir tahun, itu misalnya. Sedangkan kalau misalnya kayak pajak bulanan yang bersifat cicilan ini kayak memotong penghasilan diri sendiri gitu. Jadi kayak ada penghasilan diri sendiri dipotong pajak gitu. Kayak contohnya kayak pajak UMKM dia motong 0,5% gitu. Dan ini dapat dikreditkan pada saat menghitung SPT pajak tahunan. Dikreditkan itu maksudnya apa? Itu tadi yang saya jelaskan. Sudah dicicil, jadi kayak kita tinggal bayar sisanya. Itu yang berkaitan dengan cicilan dan pajak tahunan. Sedangkan yang di kanan itu berkaitan dengan pajak potong pungut. Potong pungut ini banyak nih, ada PPh pasal 21, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, ada PPh pasal 23, ada PPh pasal 26. Ini contohnya apa? Contohnya ini nih semuanya, hampir semuanya itu bersifat transaksional ya. Ya kalau misal kayak PPh 21, ketika kita membayar penghasilan kepada karyawan atau kepada orang pribadi, kita harus mungut pajaknya. Sedangkan 4 ayat 2, ketika kita rental kantor, misalnya kayak teman-teman rental coworking space, misalnya di Cohive kayak gitu, dikontrakkan misalnya kayak 5 juta per bulan, teman-teman tuh harus mungut pajaknya 10%. Jadi kayak 5 juta 500 ribu teman-teman harus pungut, jadi yang kayak harus dibayarin ke Cohive itu 4,5 juta doang, sedangkan 500 ribunya itu harus langsung dibayar ke negara, nanti untuk Cohive dikasih bukti potongnya, itu misalnya. PPh 15 itu terkait, saya rasa teman-teman jarang yang punya kewajiban PPh pasal 15 ini, karena PPh pasal 15 ini biasanya ngomongin tentang charter kapal gitu, misalnya teman-teman charter kapal itu harus mungut PPh pasal 15 gitu. PPh pasal 23 ini sering, PPh pasal 23 ini misalnya kayak teman-teman nanti make jasanya pajak.io misalnya. Misalnya kayak kita kasih langganan kayak 5 juta 1 tahun. Nah, teman-teman tuh harus mungut pajak ke pajak.io itu 2%. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci gimana cara skemanya. Sedangkan PPh pasal 26 itu kalau misalnya kayak teman-teman berlangganan jasa dari luar negeri misalnya, misalnya kayak teman-teman subscribe Slack atau misalnya Google Ads gitu. Nah, di situ kayak teman-teman tuh harus mungut 20% karena berdasarkan undang-undangnya seperti itu gitu. Jadi ini berdasarkan transaksi, terus kayak ini bukan memotong penghasilan diri sendiri, tapi kita memotong penghasilan orang lain. Jadi sebenarnya ini nggak serem karena nggak takut. Kita nggak perlu takut kayak, aduh margin kita jadi berkurang. Nggak, karena kalau berkaitan dengan pajak bulanan ini, kita adalah memotong penghasilan orang lain. Dan ini pajaknya bisa dikreditkan oleh mereka yang dipotong gitu. Jadi misalnya kayak kita pajak.io jualan jasa gitu ke teman-teman itu kayak narik 2%, nanti di akhir tahun apa yang sudah dipotong sama teman-teman itu bisa saya kreditkan. Oh, saya sudah dipotong oleh perusahaan Bapak A sebesar sekian, jadi saya tinggal bayar sisanya. Itu adalah overview sedikit tentang pajak potong pungut. Di sini saya mungkin akan menjelaskan karena waktunya juga singkat ya, kurang lebih 2 jam. Kita akan ngobrol-ngobrol sampai jam 12, sedangkan sekarang udah kepake hampir setengah jam. Jadi saya akan ngebahas dari 2 sisi. Yang satu kewajiban potong pungut terhadap orang pribadi, yaitu kayak PPh 21, sedangkan sesi kedua saya akan menjelaskan tentang potong pungut terhadap badan usaha lain. Yang saya sempitkan, saya akan ngebahas tentang PPh pasal 23 aja dan pasal 4 ayat 2. Dan untuk sesi Q&A mungkin bisa per satu-satu. Jadi kayak saya menjelaskan tentang kewajiban terhadap orang pribadi dulu, setelah itu kita tutup, lalu ada Q&A, lalu kita langsung lanjut untuk ngebahas kewajiban transaksi dengan pihak ketiga. Oke, mungkin seperti itu. Dan yang pertama, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 21 atau kayak pajak yang harus dipungut atas transaksi terhadap orang pribadi, karyawan atau non-karyawan.
Jadi PPh pasal 21 atau 26 itu bedanya, bukan bedanya, PPh pasal 21 dan 26 itu adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Nah, 21 ini dikenakan untuk orang Indonesia, sedangkan 26 ini untuk orang pribadi, bule lah orang luar negeri gitu. Jadi 21 untuk orang Indonesia, 26 itu untuk orang luar negeri. Nah, penghasilan yang dimaksud itu bisa berbentuk gaji, bisa berbentuk upah, bisa berbentuk honor, bisa berbentuk tunjangan, bisa pensiun, atau pembayaran lain, cash ya, cash dengan nama dan bentuk apapun. Kasarnya adalah ketika perusahaan itu manggil tukang servis AC untuk reparasi AC kantornya gitu, itu sebenarnya ada kewajiban perusahaan untuk motong pajak para tukang servis AC itulah, kasarnya mungkin seperti itu. Dipotong PPh 21 karena kita kasih ke orang pribadi. Nah, ini wajib dipotong oleh pemberi kerja. Dan PPh 21 untuk subjek pajak dalam negeri, PPh 26 itu untuk subjek pajak luar negeri. Ini ringkasan singkat tentang PPh pasal 21 dan 26. Nah, gimana cara ngitungnya? Ini saya kasih aja rumusnya, nanti ini akan disirkulate materinya ke teman-teman sekalian. Jadi itu dihitung dulu kayak gaji pokoknya berapa, lalu langsung kita hitung juga kayak ada tunjangan, bonus, atau imbalan lain nggak, atau misalnya kayak ada iuran BPJS yang dibayar perusahaan nggak, atau misalnya kayak perusahaan bayarin asuransi dan lain-lain. Nah itu kayak semuanya ditotalin, ditambah, dan itu kita bisa dapat sebenarnya kayak penghasilan bruto karyawan pada setiap bulannya berapa gitu. Lalu dipotong biaya jabatan itu 5% dari gaji ya, tapi maksimal 500.000. Jadi kayak maksimal 500.000 setahun ya, berarti 60.000 lah, 60.000 sebulan. Lalu di sini kayak dikurangin oleh iuran dana pensiun atau dana BPJS lain yang dibayar oleh karyawan, itu dikurangin akhirnya dapat penghasilan netnya per bulan karyawan itu berapa. Lalu itu langsung harus kita kalikan setahun, jadi kayak penghasilannya atau per bulan dikali 12, lalu dikurangin PTKP, PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak, jadi kayak ada diskon lah ya, kayak beberapa penghasilan tertentu tidak dikenakan pajak oleh pemerintah. Nah setelah dapat PTKP-nya berapa, akhirnya kita dapat penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itu dikali tarif, akhirnya dapat pajak setahun yang harus dibayar karyawan itu berapa, lalu dibagi 12 lagi. Dibagi 12, lalu dapat pajak bulanannya. Nah ini kayak mungkin supaya nggak bingung, langsung saya kasih contohnya aja. Mungkin jangan contohnya deh, mungkin kayak jelasin dulu kayak PTKP itu apa. Jadi PTKP itu adalah, cara definisi adalah penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak itu dalam 1 tahun 54 juta gitu. 54 juta. Sedangkan kalau misal kayak teman-teman nikah, penghasilan tidak kena pajak itu nambah 4,5 juta. Nah kalau misalnya istrinya ternyata bekerja, itu bisa 54 juta kali 2, jadi yang tidak kena pajak lumayan gede tuh, bisa 108. Nah kalau misalnya kayak teman-teman dia punya anak, tanggungan 1, 2, 3, itu per anaknya tuh nambah 4,5 juta, tapi maksimalnya cuma 3 anak gitu. Jadi kasarnya kalau misalnya teman-teman nikah, terus kayak punya anak 3, itu bayar pajaknya bisa lebih rendah gitu. Karena dianggap inilah PTKP yang menurut pemerintah ini cukup untuk membiayai keluarganya. Jadi kayak penghasilan-penghasilan sebesar ini itu tidak dikenai pajak gitu. Sedangkan untuk tarifnya itu untuk PPh 21 ini, PPh karyawan, itu tarifnya itu progresif bentuknya. Jadi ini kayak kita ngomongin penghasilan setahun ya. Dari penghasilan 0 sampai 60 juta itu dipotong tarifnya 5%, dari 60 sampai 250 itu kena tarifnya 15%, 250 sampai 500 itu kena tarifnya 25%, 500 sampai 5 miliar itu dapat tarifnya 30%, sedangkan di atas 5 miliar itu tarif pajaknya 35%. Jadi ini sebenarnya logiknya ini adalah semakin besar penghasilan karyawan atau semakin gede penghasilan orang, itu harusnya kena pajak yang lebih besar juga gitu. Cara ngitungnya akan saya jelaskan di sini. Jadi kayak di sini mungkin
saya minta teman-teman untuk pay attention. Cuma nanti kalau misalnya masih nggak paham, ini nanti boleh di sesi Q&A untuk ditanyain kembali. Nah, ini misalnya PPH 21 karyawan, misalnya karyawannya gajinya gede nih, gajinya 50 juta. Gajinya 50 juta sebulan, terus dapat tunjangan bonus imbalan lain lah kira-kira 5 juta lah, 10%-nya. Lalu ada iuran BPJS, asuransi dan lain-lain yang dibayarin perusahaan, terus sebulannya 5 juta. Nah, akhirnya kita secara pajak ngitung, oke, jadi penghasilan kasarnya itu si karyawan, tiap bulan tuh dia dapat 60 juta dari perusahaan. Lalu dipotong biaya jabatan, sorry tadi biaya jabatan saya salah info, bukan 60.000 sebulan, tapi 500.000 sebulan, 6 juta setahun ya. Biaya jabatan, dikurang biaya jabatan 500.000 maksimal. Lalu dipotong kayak iuran dana pensiun JHT yang dibayar karyawan sendiri, 2,5 juta misalnya, dan dapat penghasilan neto per bulannya 57 juta, jadi 60 juta dikurangin biaya jabatan 500.000, dan dipotong lagi, saya dikurangi oleh BPJS yang dibayar oleh karyawan sendiri. Akhirnya dapat penghasilan neto per bulannya 57 juta. Make sense? Lalu kita kalikan setahun. 57 juta dikalikan 12, 684 juta. Lalu 684 juta ini dikurangin PTKP. Tadi kan PTKP yang penghasilan tidak kena pajak. Yang ini, sorry yang ini. Di sini kayak statusnya saya bikin K2, itu maksudnya K itu adalah kawin dengan tanggungan 2. Berarti 54 juta ditambah 4.500.000 ditambahin 4.500.000 lagi dan ditambahin 4.500.000 lagi. Itu K2, kawin dengan 2 tanggungan. Akhirnya dapat PTKP-nya 60.500.000. Akhirnya dihitung kayak penghasilan yang kena pajak setahun adalah 616.500.000. Ini penghasilan yang kena pajaknya. Lalu kita kalikan dengan tarif yang ini. Gimana ngitungnya? Seperti ini. Jadi kayak penghasilan 60 juta pertama dikalikan tarif 5%, 2,5 juta. Lalu untuk penghasilan di antara 60 sampai 250, itu berarti kayak 190 juta, itu dikalikan 15%. Dikalikan 15%, 28.500.000. Lalu untuk penghasilan yang 250 sampai 500 atau 250 juta, itu kena pajaknya 25%, 62.500.000. Sedangkan sisanya ada 116 juta di sini, ini dikalikan pajak 30%, 34.950.000. Jadi kalau misalnya kayak penghasilan setahun si karyawan itu adalah 616.500.000, itu total pajaknya dalam 1 tahun adalah 128.450.000. Lalu pajak per bulannya berapa? Pajak per bulannya adalah angka ini kita bagi lagi 12. Akhirnya dapat angka 10.704.167. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman itu punya gaji 50 juta, itu misalnya kayak karyawan teman-teman punya gaji 50 juta, itu harus dipotong pajaknya 10.704.000. Jadi kayak dia dapat penghasilan kira-kira sekitar 39 juta atas lah gitu, hampir 40 juta per bulan gitu. Dan ini kebijakannya dikembalikan lagi ke teman-teman. Teman-teman pengen pajaknya ini yang nanggung karyawan atau pemberi kerja yang nanggung. Jadi kalau misalnya kayak pernah dengar istilah gaji gross, kalau misalnya kayak gaji gross itu adalah dengan gaji 50 juta dan dia harus nanggung sendiri pajaknya 10 juta. Jadi yang kayak diterima bersih sebulan adalah 40 juta. Sedangkan kalau misalnya kayak teman-teman menjanjikan gajinya net 50 juta, berarti 10 juta ini harus dibayar oleh perusahaan. Jadi kayak mereka si karyawan tetap dapat bersih 50 juta. Kasarnya untuk PPH 21 karyawan itu seperti itu gitu. Nah, contoh lalu selanjutnya setelah ini bagaimana dengan non karyawan gitu. Non karyawan ini ada 2. Saya ngasih contoh di sini yang tidak berkesinambungan dan berkesinambungan. Ini bedanya apa gitu. Yang berkesinambungan ini, yang tidak berkesinambungan ini seperti ini. Misalnya ada kontrak pelatihan pajak dengan saya gitu, Rehan Gautama, dan saya ngasih fee let's say 10 juta gitu. Untuk sekali datang ke perusahaan teman-teman gitu. Nah, saya harus dipotong pajaknya sama teman-teman kayak gini.
Ya kita hitung penghasilan kena pajaknya itu adalah 10 juta kali 50%, 5 juta, lalu dikenakan tarif pajak 5%. Karena ini masih di bawah dari 60 juta kan gitu. Kayak kenakan tarif pajak 5%, kali 5 juta dipotong pajaknya 250.000. Jadi yang harus dibayarkan ke saya adalah 10 juta dikurang 250.000. 9750 sedangkan 250.000-nya itu dibayar ke negara. Jadi misal kayak saya mau ngejelasin ini itu kayak terkait dengan bisnis model teman-teman. Kebanyakan startup tuh kayak gitu. Kayak misal kayak Gojek gitu. Kayak Gojek mereka ada driver yang sebenarnya mereka itu bukan karyawan tapi dapat penghasilan dari Gojek setiap bulan dan mereka tuh sebenarnya harus motong kayak ini. Dan saya tadi ngelihat partisipan saya pernah ngobrol mungkin sama di sini tadi saya ngelihat kayak teman-teman dari Kalbu ya gitu. Dari Kalbu itu saya dengar bisnis modelnya itu adalah mereka kalau nggak salah ya sebuah marketplace untuk jasa psikolog gitu misalnya kayak untuk mental health dan dari perusahaannya dapat uang dan kayak bagi hasil langsung ke psikolognya lah kayak gitu dan ada kontrak kayak pajak ditanggung masing-masing. Tapi pajak ditanggung masing-masing itu iya, tapi perusahaan itu harus motong pajaknya. Jadi benar ditanggung masing-masing itu adalah pajaknya perusahaan dipotong sendiri, sedangkan untuk psikolognya benar dia harus bayar 250.000, tapi dalam mekanismenya itu harus dipotong oleh si pemberi kerja. Itu kasarnya mungkin seperti itu. Mungkin kalau misalnya kayak saya ada salah penyampaian, mungkin nanti teman-teman dari perusahaannya bisa koreksi saya kalau saya ada salah gitu. Dan next, sorry. Saya mau ngasih contoh kalau yang berkesinambungan. Jadi yang berkesinambungan ini karena panjang, jadi saya nggak bikin di deck, jadi saya bikin ada di Google Docs di sini. Bedanya apa sih yang tidak berkesinambungan dengan berkesinambungan? Jadi yang tidak berkesinambungan itu contohnya kalau mereka dalam 1 tahun tuh kayak cuman dapat beberapa kali lah, nggak rutin gitu. Misalnya kayak, oh ya, misal kayak teman-teman bikin acara gathering kantor dan kayak nge-hire stand up comedian gitu. Nah, itu kena yang tidak berkesinambungan. Karena kontrak langsung per orang, langsung dipotong ini gitu. Atau misalnya kayak teman-teman bayar influencer, nah harusnya dipotongnya kayak gini gitu. Karena tidak berkesinambungan, karena ini benar-benar cuma 1 kali. Sedangkan kalau berkesinambungan itu yang rutin dapatnya tiap tahun. Nah, ini saya ngasih ada contoh soal. Di sini adalah Alisa adalah konsultan bisnis profesional dan terkenal. PT Berjuang Bersama itu menggunakan jasa Alisa sebagai penasehat dan motivator bisnis di perusahaan. Dan Alisa mendapatkan beberapa kali pekerjaan dari PT Berjuang Bersama. Nah, di sini si Alisa ini belum kawin dan tidak punya tanggungan, jadi kayak PTKP-nya 54 juta aja, dan gajinya segini, bukan gajinya, honornya yang dia dapat setiap bulan segini, Januari 45 juta, Februari dan ini sampai bawah, total dalam 1 tahun beliau dapat 692 juta. Ini untuk contoh pegawai yang bukan karyawan tapi tidak berkesinambungan. Itu perusahaan harus motong pajaknya seperti ini. Di bulan Januari 45 juta dikalikan 50%, lalu dikurangin PTKP tadi 54 juta dibagi 12 ya, dapat 4,5 juta. Jadi kayak dapat penghasilan karena pajaknya di bulan Januari 18 juta, dikalikan tarif 5%, dapat 900.000. Februari sama kurang lebih. Sedangkan di Maret penghasilannya itu kalau di total itu 18 tambah 36 tambah 19 itu dapat lebih dari 60 juta gitu, sedangkan sampai 60 juta penghasilannya dikalikan 5%, sedangkan sisanya langsung kena tarif pajak 500.000 langsung dikalikan 15%, karena udah lewat dari bracket 60 juta. Nah, dan ini lanjut terus sampai bawah 15%, 15%, 15%, 15%, sampai dia nyampe 250 juta, sampai dia sampai 500 juta langsung dikenakan tarif 25%. Jadi kayak total pajak 1 tahun itu sekitar 42.500.000.
gitu. Jadi kayak ngitungnya harus begini kalau untuk yang non karyawan yang bersifat berkesinambungan. Berkesinambungannya itu adalah artinya tiap bulan dia dapat penghasilan dari perusahaan teman-teman. Itu kayak ngitungnya kira-kira harus begini. Dan ini mungkin ribet gitu. Ini mungkin ribet banget. Tapi yang perlu teman-teman tahu adalah ini nggak mengurangi penghasilan teman-teman, nggak. Karena setiap orang, setiap entitas di sini tuh emang harus, apalagi dapat penghasilan, emang ada kewajiban untuk membayar pajaknya. Jadi sekali lagi ini teman-teman tuh nggak apa ya, ini bukan terkait kayak penghasilan teman-teman yang dipotong, enggak. Cuman ini teman-teman memotong penghasilan teman lain yang emang sebenarnya emang sudah jatahnya negara seperti itu gitu. Lalu di sini next, jadi teman-teman jangan sekali-sekali abai terhadap kewajiban PPh 21 karena kalau berdasarkan kasus yang tadi saya jelaskan di depan, itu kantor pajak itu biasanya tuh ngeliat tuh kayak cost gaji, biaya gaji dalam 1 tahun itu yang dibayarkan ke orang itu berapa, itu bisa dapat mereka infonya dari mana-mana, bisa dari SPT tahunan yang teman-teman lapor, bisa ngelihat dari mutasi bank, di transfernya kemana, dan lain-lain. Dan mereka bisa bingung, kok di sini ada biaya yang dibayar ke orang pribadi, tapi PPh 21-nya nggak pernah dibayar, nggak pernah dilapor. Nah, di situ kayak mereka akan ngitung sendiri tuh. Mereka bisa dengan tiba-tiba ngelihat dari rekening teman-teman, oh di sini ada pembayaran ke A, B, C, D gitu, orang pribadi ditotalin dalam 1 tahun, itu bisa langsung dikalikan 5% sama mereka, untuk asal-asalannya gitu mereka ngitung, 5%, lalu dikenain lagi dendanya. Sanksi administrasi itu fluktuatif ya, tapi kurang lebih 2% per bulan, untuk 12 bulan masa pajak. Jadi yang Desember itu bisa kena tarifnya 24%, sedangkan yang bulan Februari kena sanksinya 22%, yang Maret 20% gitu, karena emang 2% per bulan, dan dapat denda keterlambatan PPh 21 itu sebesar 100.000 per SPT, jadi 1,2 juta, dan ini mungkin diaudit pajaknya untuk ngecek ini teman-teman udah bikin PT, udah punya NPWP, bener nggak nih ngurus pajaknya. Ini kalau misalnya kayak kantor pajaknya apa ya, kejam gitu, itu bisa langsung ngeluarin surat audit gitu buat teman-teman. Akhirnya yang tadinya pajak karyawan ini bisa melebar kemana-mana, dan sedangkan ini bukan hal-hal yang teman-teman inginkan gitu. Mungkin sebelum saya lanjut ke materi berikutnya tentang kewajiban potong pungut karyawan, mungkin di sini ada yang mau coba nanya dulu gitu atau mau diskusi, mungkin saya buka untuk sesi Q&A-nya untuk PPh 21 dan 26. Mungkin Mbak Sinta boleh tolong dipandu. Yep. Terima kasih Mas Rehan. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan melalui chat. Ini dari Ibu Widiawati, Mas. Kalau gaji karyawannya 1 orang maksimal 3 juta, apakah kena PPh 21, Mas Rehan? Oke, Ibu Widiawati, kalau gaji karyawannya 1 orang maksimal 3 juta, apakah tetap kena PPh 21? Jadi tadi kita lihat minimal itu PTKP, penghasilan tidak kena pajak itu 54 juta 1 tahun, atau 4,5 juta per bulan. Jadi kalau misalnya kayak gaji karyawan 3 juta, itu berarti kan masih di bawah PTKP tuh. Jadi sebenarnya kayak Ibu Widiawati tidak perlu untuk mungut pajaknya, karena pajaknya masih di bawah PTKP, itu satu. Tapi bukan berarti Ibu Widya nggak perlu untuk lapor ke Direktorat Jenderal Pajak gitu. Jadi kayak Ibu tuh walaupun nggak bayar PPh 21-nya, tapi perlu dilapor pajaknya. Jadi kayak oke, ada karyawan 1 orang, gaji 3 juta, di bawah PTKP, sedangkan tagihan PPh 21-nya 0 gitu. Dan itu dilapor. Itu kenapa perlu dilapor? 1, itu karena kewajiban. 2, supaya orang pajaknya tahu gitu. Jadi kalau misalnya kayak dia ngelihat
transaksi Bu Widya atau melihat laporan keuangannya Bu Widya, hitung oke di sini ada beban gaji, bisa aja kan kayak karyawan itu misalnya kayak gaji karyawan tuh dalam sebulan itu 100 juta gitu. Tapi 100 juta kan kita nggak ada yang tahu. Kalau misal kayak gajinya semua 3 juta, berarti kan kita nggak harus motong PPh 21-nya karena masih di bawah PTKP. Tapi orang pajak tetap perlu tahu gitu. Oh, ternyata dari kos 100 juta per bulan ini semua orang gajinya semua di bawah PTKP. Jadi kalau misalnya kayak Ibu Widya nggak motong pajaknya, itu make sense seperti itu. Jadi Bu Widya emang nggak perlu narik pajaknya, tapi PPh 21-nya tetap perlu dilapor. Mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Mas Rehan. Ibu Widiawati semoga menjawab ya tadi ya. Kalau masih penasaran ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Ini selanjutnya dari Ibu Kristi. Selamat pagi Pak Rehan. Terima kasih atas pemaparannya. Saya izin bertanya, untuk pemakaian influencer, bila membayar 200.000 sekali, berarti seharusnya perusahaan bayar ke influencer 195.000. Dan 5.000-nya itu yaitu perusahaan yang bayar pajaknya ya Pak. Saya izin bertanya untuk yang 5.000 ini, perusahaan akan dilampirkan di SPT tahunan atau bulanan ya Pak? Terima kasih sebelumnya. Silakan Mas Rehan. Mbak Sinta, tapi sebelum saya menjawab pertanyaan Ibu Kristi, mungkin saya jawab dulu. Tadi Bu Widya ada lanjutannya tiap bulan ya Mas lapornya. Iya, dilapornya tiap bulan maksimal setiap tanggal 20 di bulan berikutnya. Begitu Bu Widya. Sedangkan tadi Bu Kristi itu memakai influencer. Betul, begitu. Dia kayak influencer 200.000, terus kayak harus dipotong pajaknya. Betul, seperti itu. Dan itu kayak dilaporkan di PPh 21 bulanan gitu. Jadi Ibu memotong penghasilan seorang influencer. Tapi influencernya pasti akan ngamuk kalau misalnya Ibu nggak ngasih bukti potongnya. Jadi kayak Ibu bayar pajaknya, Ibu potong pajaknya, lalu bukti potong 5.000-nya itu harus Ibu kasih ke influencernya. Jadi kayak influencer nanti ketika lapor SPT tahunan, dia udah tahu nih, oke dari penghasilan ini udah dipotong oleh perusahaan Bu Kristi 5.000. Jadi kalau misalnya dia ada pajak-pajak lainnya, dia cukup bayar sisanya gitu. Kurang lebih seperti itu Bu Kristi. Buat si influencer itu tahunan, tapi buat Bu Kristi itu masuk ke pajak bulanan yang dilapor. Karena untuk si influencer itu terkait dengan penghasilannya dia, sedangkan untuk perusahaan Bu Kristi itu terkait transaksi yang Ibu lakukan dengan si influencer itu. Jadi untuk perusahaan Bu Kristi itu harus masukinnya lewat PPh 21 bulanan. Oke, terima kasih Ibu Kristi. Terima kasih Mas Rehan penjelasannya. Ini ada lagi dari Ibu Vi. Kalau karyawan sistem bagi hasil, penghasilannya apakah tetap kena PPh 21, Mas? Betul. Kalau misalnya kayak karyawan bagi hasil kena potong PPh 21 atau enggak. Nah, itu lagi sekali lagi yang saya bilang setiap bisnis model itu unik ya. Bisa aja yang kayak mereka bagi hasil gitu. Tapi bagi hasil tuh bisa dua loh metodenya. Kayak hasilnya masuk ke perusahaan Bu Etik dulu. Bukan Bu Etik ya. Tadi Bu Vi ya. Penghasilannya tuh masuk ke dalam perusahaan dulu, lalu ngasih ke karyawan bagi hasilnya, atau dia masuk ke karyawan bagi hasil, baru masuk ke perusahaan Ibu. Itu mungkin perbedaannya. Jadi kalau misalnya kayak itu masuk ke dalam perusahaan dulu dan dibayarkan bagi hasil, itu orang pajak ngelihatnya itu sama aja kayak gaji, sama aja kayak honor, sama aja kayak apa, karena itu ada transaksi pengalihan cash dari perusahaan ke orang pribadi. Tapi sedangkan kalau misalnya karyawannya yang ngasih ke perusahaan, jadi kayak karyawannya yang dapat bersih dulu, misalnya kayak bagi hasil 50-50 ya,
dapat ke karyawan 100, terus kayak dapat 50 perusahaannya, itu menurut pajak, oke, penghasilan buat si perusahaan 50. Sedangkan sudah tidak ada lagi hubungan antara perusahaan dan si karyawan bagi hasil itu. Tapi kalau misalnya nyampe-nya itu ke perusahaan dulu baru dikasih ke karyawan, ya itu sama aja seperti gaji. Kalau pajak melihatnya seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Oke, baik. Jadi, Bu Fi dilihat dulu ya seperti apa, pembayaran, bagi hasil ke karyawannya itu seperti apa, bisa cek kembali nanti, semisal mau konsultasi, lebih lanjut atau masih ada pertanyaan bisa, menghubungi tim kami gitu, nanti untuk di-set jadwal, konsultasi dengan, Mas Raihan gitu. Oke, selanjutnya dari Ibu Etik Rejeki. Selamat pagi Pak Raihan. Jika perusahaan yang belum bayar pajak bulanan, apakah masih bisa dibayar walaupun udah lewat waktunya agar bisa mengurus SPT tahunan? Bisa dong, bisa Bu. Jadi kalau apa namanya, sebenarnya itu ada inisiatif-inisiatif yang dirasa perlu ya gitu. Kalau emang belum bayar pajak bulanan tuh bisa, tapi mungkin kita perlu manage Bu. Kita perlu manage sebenarnya bagaimana ibu itu nanti pengen bikin SPT tahunannya seperti apa, lalu kita harus bikin storytelling gitu. Gimana storytelling itu kita harus ngelihat dari SPT bulanannya itu sih. Itu kalau misalnya kayak ibu mau konsultasi lebih lanjut buat sama saya gitu untuk ngomongin masalah ini, itu oke sih Bu. Kalau misal kayak pertanyaannya itu bisa atau enggak, bisa. Tapi kalau bagaimana itu mungkin kita perlu diskusi lebih detail gitu karena saya perlu belajar juga nih tentang usahanya seperti apa. Lalu sebenarnya kayak kewajiban per bulan itu kira-kira seperti apa gitu supaya kita bisa ngasih SPT tahunan yang robust gitu yang emang oke lah gitu dan tidak ada celah. Mungkin seperti itu gue think. Oke, terima kasih Mas Rehan atas penjelasannya. Bagaimana Ibu Etik, sudah jelas penjelasannya? Atau teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi seputar perpajakan usahanya? Oke, terima kasih penjelasannya. Sama-sama Ibu Etik. Oke, mungkin dari yang bapak-bapak belum nih, belum ada yang bertanya. Pak Andi, apakah ada pertanyaan? Bapak Paskasius Agung, Bapak Ali, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan, mumpung Mas Rehannya masih ada di sini. Atau mungkin yang malu-malu bertanya di webinar training kali ini bisa nanti langsung menghubungi tim kami atau tim kami akan menghubungi teman-teman untuk digali lebih lanjut permasalahannya seperti apa sih gitu supaya nanti kedepannya tidak ada lagi masalah yang terjadi terutama di ranah perpajakan usaha bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Oke, skip dulu. Sebentar nih ada satu dari Pak Dia. Mohon maaf ini Bapak atau Ibu ya? Dari Diar Hardianto. Izin bertanya terkait kesalahan pajak bulanan. Ada satu pertanyaan dari saya, bagaimana kondisinya jika sebenarnya sudah mau melakukan pelaporan SPT PPN massa, namun ada kesalahan pada saat melakukan penyetoran pajak. Misalnya seharusnya yang dilakukan penyetoran bulan Januari 2022 ternyata salah menuliskan menjadi Januari 2021. Bagaimana melakukan pelaporan pajaknya pada masa jatuh temponya? Bagaimana cara melakukan pembetulan di mana seharusnya di bulan jatuh tempo sudah dibayar tapi salah tahun? Bagaimana tuh Mas Raihan? Ini seputar SPT PPN.
Oh sorry, tadi saya lupa unmute. Jadi Kak Diar ya, ini sebenarnya kayak masalah yang sering banget terjadi ya. Salah masa atau salah tahun gitu. Jadi kayak kita mau bayar PPN-nya itu jadi nggak tally gitu. Ada caranya sebenarnya Kak. Caranya itu adalah kita harus request pemindah bukuan istilahnya. Jadi kayak kita harus ke kantor pajak gitu, gitu nanti untuk bilang kalau oke, ini saya salah salah buku nih gitu. Saya mau masukin 2022 tapi saya malah masuk ke buku 2021. Boleh tolong dipindahin nggak ke 2022 gitu sih kasarnya. Nanti dari mereka akan teliti, setelah akan teliti nanti mereka akan mengeluarkan surat untuk pemindah bukuannya itu. Jadi jadi kayak terdapat kesalahan pembayaran yang harus di 2001 ke 2022, lalu nanti mereka akan bikin surat konfirmasi, lalu ada nomornya gitu. Nama nomornya itu nomor pemindah bukuan, di mana nomor pemindah bukuan itu bisa dipakai juga itu untuk nanti dimasukin ke dalam SPT-nya. Seperti itu sih kira-kira Kak Diar. Kalau misalnya kayak emang butuh bantuan atau emang mau konsultasi dulu terkait hal ini, sekali lagi kita open gitu untuk ngomongin lebih jauh mengenai hal ini dan bagaimana mungkin kalau misalnya kayak pajak.io bisa bantu, atau kalau misalnya Kak Diar mau ngurus sendiri ya juga nggak apa-apa. Kita senang kok kalau misalnya kita nanti bisa diskusi masalah hal ini. Terima kasih. Oke, sudah dijawab oleh Mas Rehan pertanyaannya ya untuk Kak Diar. Semoga menjawab. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi atau ingin berkonsultasi bisa nanti langsung menghubungi tim kami. Untuk Bapak Paskasias Agung, izin keep dulu after webinar nanti one by one konsul ya. Oke Pak, siap. Nanti dihubungi langsung oleh tim kami ya Pak untuk dijadwalkan konsultasi dengan tim pajak.io. Oke. Masih ada yang ingin bertanya dari teman-teman peserta webinar training pagi ini? Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan atau mungkin nanti ternyata setelah webinar ini baru kepikiran pertanyaannya atau ternyata masih ada masalah atau kendala yang belum terpecahkan gitu. Nanti bisa langsung hubungi konsultan, menghubungi tim pajak.io di WhatsApp grup yang sudah ada di batch training pajak batch 1 hari ini. Nanti akan dijadwalkan dengan konsultan dari pajak.io untuk mengadakan one on one ya, sesi one on one supaya bisa lebih detail lagi, tahu permasalahannya dan diberikan solusinya seperti apa. Kayak gitu ya. Oke, jadi materinya setelah ini akan di-share melalui WhatsApp group materi webinar training kali ini. Ya, jadi jangan khawatir kalau tadi ketinggalan atau terlambat. Semua materinya akan di-share melalui grup. Kemudian jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan, bisa juga langsung chat di WhatsApp grup batch 1, nanti akan di-follow up oleh tim kami. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti mungkin bisa kita webinar training pagi ini. Mungkin Mas Rehan ada tambahan lagi? Ya,
Jadi kayak tadi kita udah membahas yang terkait PPh 21, lalu di sini kayak mungkin saya lanjutkan lagi aja ke materi yang kedua. Nanti untuk materi yang kedua juga nanti ada sesi Q&A-nya, dan mungkin nanti kalau misalnya belum puas nanti kita akan lanjut lagi. Oke, untuk sesi yang kedua udah kelihatan ya, kita akan ngomongin PPh yang untuk terkait dengan badan usaha. Kalau tadi terkait orang pribadi ya, yang sekarang terkait badan usaha. Jadi ini singkat aja sih, nggak banyak, nggak seribet tadi Bang PPh 21. Jadi untuk PPh potong pungut ini ada 2 kriteria. Yang pertama adalah PPh non final, yang kedua adalah PPh final. Sedangkan yang dua-duanya ini berdasarkan transaksi, tapi bedanya non final dan final ini apa sih gitu? Bedanya non final ini adalah yang non final itu dapat dikreditkan oleh pihak yang dipotong. Seperti contohnya tadi yang PPh 21 ya. Jadi kayak kita potong pajaknya, nanti di akhir tahun ketika orang pribadinya itu mau lapor pajak, itu pas mereka hitung itu dapat dikurangi dulu oleh pajak-pajak yang sudah dibayar. Itu contoh non final. Tapi kalau misalnya PPh final, itu artinya setelah bayar sudah selesai kewajibannya. Dan nanti di SPT tahunan tidak perlu dihitung lagi dan sudah selesai gitu kewajibannya. Makanya namanya PPh final. Untuk implementasinya mungkin akan saya berikan gambaran di sini. Ini yang contoh dikreditkan seperti apa. Ini contohnya adalah misalnya PT FID itu menjual software perpajakan kepada PT ABC sebesar 5 juta gitu misalnya. Atas transaksi tersebut, PT ABC itu harus memungut PPh 23 kepada PT FID sebesar 2%. Itu contohnya adalah 2% dikalikan 5 juta, itu dapat 100.000. Nah, akhirnya PT ABC itu membayar ke PT FID itu 5 juta dikurangin 100.000. Dan jadi kayak yang perlu dibayar ke PT FID adalah 4.900.000 dan sebesar 100.000-nya itu harus di-store oleh PT ABC ke negara dan dilaporkan SPT bulanannya SPT PPh 23. Jadi pada akhir tahun penghasilan PT FID yang pernah dipotong oleh PT ABC, bukan 250.000 ya, 100.000, itu dapat menjadi pengurang pajak tahunan PT FID. Tapi ini mohon maaf, ini typo ya. Ini typo bukan 150.000, tapi yang dipotong adalah 100.000. Dapat menjadi pengurang pajak oleh PT FID. Ini contohnya dikreditkan. Lalu mungkin saya akan menjelaskan di sini contohnya aja. Jadi yang PPh non final saya akan menjelaskan tentang PPh 23 di mana itu yang paling sering. Sedangkan untuk PPh final saya akan menjelaskan tentang PPh 4 ayat 2 itu yang paling sering juga. Karena PPh 15 itu terkait charter kapal dan kebanyakan juga mungkin kurang banyak ya perusahaan yang memang punya kewajiban PPh 15 ini. Lalu ke pasal 23. Ini adalah potongan pajak yang dilakukan atas transaksi untuk wajib pajak badan. Itu transaksinya adalah transaksi atas jasa, lalu sewa selain tanah dan bangunan ya, sewa, dividen, royalti, hadiah, penghargaan, bunga simpanan koperasi, bunga selain kepada bank dan sewa guna usaha. Itu atas transaksi tersebut, itu pihak pembeli atau pihak yang mendapatkan pihak yang membayar itu harus memotong pajaknya. Pihak yang membayar harus memotong pajaknya. Lalu untuk wajib pajak orang pribadi itu adalah untuk transaksi-transaksi yang tidak dikenakan PPh 21. Contohnya apa? Contohnya adalah sewa. Ya kalau misalnya kayak perusahaan saya sewa printer gitu dari Mbak Sinta, itu nggak dikenakan PPh 21, tapi kenanya PPh 23 karena transaksinya sewa gitu, bukan jasa untuk orang pribadi. Itu dipotong PPh 23. Untuk PPh 23 ini mungkin supaya nggak bingung, langsung kayak kita kasih contohnya aja. Bisa contohnya seperti ini, Bapak Ibu. PT FID itu memakai jasa hosting, biasa ya, kita sering ya, apalagi startup, kita memakai jasa hosting atau virtual data center dari PT Arupa.
itu sebesar 10 juta di bulan Februari 2022. Jadi di situ kayak kita harus motong, PT FID harus motong 2% dari 10 juta, 200.000. Oke. Lalu yang kedua adalah PT FID membayar royalti atas pemakaian merek dagang PT MCD lah misalnya kayak gitu. Sebesar 10 juta juga di bulan Februari. Jadi kayak kita usaha tapi pakai merek PT MCD. Jadi kita kayak harus bayar royalti ke PT MCD misalnya. Nah itu kena tarifnya beda, 15%. Dikali 10 juta, akhirnya kita motong 1,5 juta. Jadi yang perlu dibayarkan ke PT MCD adalah 8,5 juta aja. 1,5 jutanya dibayar ke negara melalui mekanisme SPT PPh 23. Lalu PT FID tadi membayar sewa printer kepada Ibu Ratih gitu, sebesar 4 juta pada bulan Februari 2022. Itu dipotong juga, walaupun Ibu Ratih itu adalah orang pribadi, tapi transaksi sewa itu masuk ke PPh 23. Dipotong langsung 2% dikali 4 juta 80.000. Jadi pada akhir bulan, PPh 23 yang harus disetor oleh PT FID adalah sebesar 1.780. Jadi kayak semua total ini ditambahin, lalu langsung dibayarkan PPh 23-nya sebesar 1.780.000, lalu dibikin SPT PPh 23-nya. Jadi perbedaan yang tadi itu yang PPh 21 itu harusnya untuk orang pribadi aja, influencer atau karyawan, non karyawan yang berkesinambungan, non karyawan tidak berkesinambungan, itu kenanya PPh 21. Sedangkan untuk jasa yang dibayarkan ke sesama perusahaan itu harus dipotong PPh 23. Tapi PPh 23 juga bisa dikenakan atas transaksi kepada orang pribadi asal bentuknya sewa. Kurang lebih seperti itu contoh untuk PPh 23. Gampang, jauh lebih gampang daripada kita yang PPh 21 tadi. Nah, sedangkan untuk PPh 4 ayat 2 yang final itu seperti apa? Ini contohnya PPh final itu dikenakan yang paling umum ya, itu untuk sewa tanah bangunan ruangan seperti itu. Ini contohnya adalah PT FID menyewakan ruangan kantor ya gitu kepada PT ABC itu let's say sebulan 20 juta. Nah, ini tarifnya 10%, Bapak Ibu. Jadi atas transaksi tersebut, PT ABC harus memungut PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dikalikan 20 juta, yaitu 2 juta. Nah, di sini PT ABC membayarkan kepada FID sebesar 18 juta jadinya ya, 20 juta dikurangin 2 juta, dan sebesar 2 juta itu langsung disetor ke negara. Nah, pada akhir tahun, PT FID tidak perlu memperhitungkan penghasilan, beban, dan pajak terkait persewaan ruangan tersebut gitu dalam SPT tahunan final. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman punya bisnis properti ya, properti yang kayak sewa properti gitu, itu pajak tahunannya nanti akan kosong aja gitu, karena semua pajaknya udah diperhitungkan lewat pajak bulanan. Jadi kayak udah dipotong 10% dan udah jadi kayak untuk perusahaan-perusahaan terkait bisa langsung lebih gampang gitu untuk nentuin margin usahanya. Jadi bedanya tadi kalau misalnya non final, ini kita buat pihak yang dipotong ya, buat pihak yang dipotong. Untuk non final itu bisa kita perhitungkan di pajak tahunan, sedangkan untuk final itu tidak perlu diperhitungkan. Tapi untuk pihak yang memotong, maksudnya kita sebagai buyer ya, sebagai buyer buat pihak yang memotong, itu approach-nya sama aja. Yang 23 kita motong 2% atau 15%, sedangkan untuk yang 4 ayat 2 kita potong 10%. Dan ini lagi-lagi tergantung dari transaksinya. Kalau transaksinya itu jasa, misal kayak jasa legal, atau misal kayak jasa pajak, atau misalnya sewa pakai subscription software, nah itu kenanya ke 23. Sedangkan kalau misal kayak sewa itu bisa kena ke 23, bisa kena ke 4 ayat 2. Bedanya apa? Kalau misalnya kayak sewanya bangunan, ruangan, tanah, itu kenanya ke 4 ayat 2. Sedangkan kalau misalnya kayak sewa selain yang itu, sewa mobil,
atau misalnya kayak sewa printer, sewa komputer, itu kenanya PPh pasal 23 tarifnya 2% juga gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, tarif PPh pasal 42 ayat 2 tuh macam-macam. Sewa tanah bangunan tuh 10%. Kalau misalnya kayak kita dapat bunga bank tuh, bank pasti langsung motong 20%, itu PPh pasal 4 ayat 2 juga. Hadiah undian kalau kita menang kuis di TV langsung dipotong pajak 25%. Contohnya itu adalah PPh pasal 4 ayat 2, jadi TV itu harus motong 25%. Untuk jasa konstruksi itu bisa 2%, bisa 4%, bisa 6%, itu tergantung kayak besarnya perusahaan konstruksinya itu adalah perusahaan konstruksi kecil, besar, atau sedang, atau misalnya kayak konstruksinya itu terkait perencanaan konstruksi, atau implementasi konstruksi, atau pengawasan atau perencanaan aja. Lalu kalau kita misal kayak penjualan tanah dan bangunan, itu untuk orang pribadi dan yayasan, itu kita juga harus motong 5% misalnya. Penjualan saham di bursa efek itu tarif pajak 0,1%. Kalau misal IPO itu bisa tambah 0,5%, 0,5%. Ya dan ya macam-macam lah. Tapi di sini yang paling umum itu biasanya sewa tanah bangunan. Itu kayak kita kebanyakan usaha nyewa kantor ya gitu. Kita nyewa kantor kita harus narik pajaknya 10% gitu. Yang lebih sering kedua biasanya itu konstruksi. Biasanya kalau emang developer itu kita nge-hire perusahaan konstruksi, itu kita harus motong PP pasal ayat 2-nya sesuai dengan tarifnya. Kurang lebih seperti itu sih untuk yang potong pungut, yang karyawan jauh lebih simpel dibandingin yang orang pribadi. Dan untuk yang PP potong pungut ini jangan abai sekali lagi juga, karena kasusnya tuh sama aja gitu kayak yang punyanya orang pribadi tadi. Ya kayak kantor pajak tuh bisa ngelihat sebenarnya kayak transaksi yang dibayarkan ke pihak ketiga. Misal dari perusahaan Bapak Ibu dilihat ada transaksi ke perusahaan kami gitu, ke pajak.io. Lalu mereka ngelihat kok PPh 23-nya nggak masuk gitu. Itu mereka bisa langsung hitung sebenarnya. Oke, ada penjualan, ada pembelian ke vendor macam-macam, itu kena pajaknya langsung dikalikan 2%. Yang lebih kasarnya lagi kalau misalnya kayak dia ngelihat teman-teman tuh ada ngebayar ke Google gitu, atau ngebayarnya ke Slack gitu, atau Google Ads atau Facebook Ads gitu, yang emang notabene itu adalah perusahaan luar negeri gitu, itu nggak kena pasal 23 tapi kenanya pasal 26 karena itu langsung ke luar negeri. Itu tarif pajaknya bisa 20% Bu, kalau misalnya nggak diurus. Sedangkan kalau memang itu diurus sebenarnya itu bisa 0 pajaknya. Dan itu orang pajak tuh secara prakteknya suka nggak tuh, ada transaksi ke perusahaan luar negeri nggak, itu langsung dipotong 20%. Yang sebenarnya seharusnya itu bisa di-manage lebih awal. Sanksi administrasinya sama, itu fluktuatif mengikuti suku bunga acuan Bank Indonesia. Itu kurang lebih nggak nyampe ya, tapi kurang lebih sekitar 1,5-2% per bulan bunganya. Lumayan gede kalau emang pokoknya juga besar ya. Dan ada denda keterlambatan laporan SPT potong pungut itu sebesar 100.000 per pasal per bulan. Jadi kalau misalnya kayak telat SPT 23 itu dendanya 100.000 per bulan. SPT 4 ayat 2 itu nambah lagi 100.000 per bulan. Dan ketika ini kita nggak patuh, ini bisa nge-trigger juga audit pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak, dan ini takutnya juga bisa melebar kemana-mana. Jadi di sini saya ngasih tahu hikmah dalam webinar sekarang. Jadi kebanyakan untuk transaksi PPh bulanan itu nggak terkait dengan penghasilan kita gitu, sebagai badan usaha, tapi terkait transaksi yang dilakukan dengan siapa gitu. Kalau transaksi dengan orang pribadi, dengan karyawan, non karyawan itu karenanya PPh 21, sedangkan kalau misalnya kita ada transaksi dengan karyawan itu kewajiban potong pungutnya ada gitu. Yang orang-orang itu kebanyakan suka lupa gitu. Atau mungkin nggak tahu kalau misalnya kayak kita harus mungut, harus motong seperti itu. Dan apabila ini di-manage lebih awal, ini sebenarnya tidak merugikan sama sekali gitu. Karena sebenarnya pajak yang dipotong pun pajaknya orang anyway. Dan di sini saya ingin buka awareness ini supaya lebih luas gitu. Karena setiap kita udah bikin NPWP, apalagi NPWP badan usaha,
itu kewajiban pajak ini tuh ada gitu dan di manage gitu. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman mungkin yang nanti masih bingung atau misalnya kayak mau nanya, kita masih ada waktu nih untuk sesi Q&A, mungkin nanti dikelola lagi oleh Mbak Sinta. Tapi kalau misalnya kayak emang masih malu-malu untuk nanya, itu nanti bisa lagi-lagi sekali lagi konsultasi one on one. Itu nanti langsung hubungi aja di grup WhatsApp-nya, ada orang namanya Fadel Ramadan di situ. Di situ ada customer relation dari pajak.io, ini kontak numbernya, dan ini emailnya, jadi kayak emang bisa langsung di booking. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian teman-teman di sesi webinar kali ini. Mungkin Mbak Sinta, dikembalikan lagi Mbak Sinta untuk sesi Q&A sebelum ditutup. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rehan atas penjelasannya tentang pajak potong pungut. Bagaimana teman-teman ada yang mau bertanya tentang perpajakan potong pungut? Oke, ini dari Bapak Ali, Mas Rehan, ada pertanyaan. Berapa besaran tarif untuk PPh 23 karena di contoh transaksi untuk jasa 2%, sedangkan royalti 15%. Apakah ada besaran tarif yang lain? Terima kasih. Dari Bapak Ali nih, Mas. Oke Pak Ali, makasih banyak pertanyaannya. Jadi untuk PPh 23 itu tarifnya cuma 2 Pak, 2% sama 15%. Mungkin saya kasih kayak gambarannya aja ya. Yang 2% itu biasa terkait dengan jasa atau mungkin active income ya. Misalnya kayak saya makai jasa perusahaan IT gitu. Itu udah pasti saya harus motong 2%. Tapi kalau misalnya kita franchise, biasa kalau F&B suka franchise ya, itu suka franchise, itu ketika kita bayar ke franchisernya, misal kayak saya punya kopi Pak di di daerah Menteng, itu kayak kopi kedua, itu saya franchise nih. Saya franchise kopi kedua, dan saya tuh kayak harus bayar royalti tuh mungkin kayak 40 juta gitu ya, 1 tahun. Itu dalam 40 juta itu tuh saya harus motong 15% gitu, karena 15% itu kasarnya yang 2% itu untuk active income, sedangkan 5% tuh untuk yang passive income. Pasif itu dalam arti karena si kopi kedua ini cuman ngasih mereknya aja ke saya untuk saya bisa usaha kayak gitu. Itu royalti itu pasif. Atau misalnya saya berhutang nih, saya berhutang dengan perusahaan Pak Ali gitu. Nanti Pak Ali kan nagih saya ada bunga kan. Nah, bunganya itu harus saya potong juga tuh, PPh 23 gitu. Karena ya bentuknya pasif. Ya kurang lebih seperti itu sih Pak. Kalau misalnya yang aktif itu 2%, maksudnya aktif itu adalah kayak jasa langsung, sedangkan untuk yang pasif itu 15%. Tapi tarifnya cuma 2 sih, 2% dan 15%. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rehan atas penjelasannya. Semoga menjawab ya Pak Ali. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi mungkin bapak-bapak lain atau teman-teman ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Masih ada waktunya sampai jam 12, masih panjang waktunya, cukup panjang. Mungkin kalau kayak gini kita bisa selesai lagi. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ibu Kristi lagi nih, Mas Rehan. Saya mohon izin bertanya kembali. Untuk pajak hadiah undian seperti giveaway, e-wallet sebesar 100.000 ke pemenang, maka 25% sama dengan 25.000 dibayar ke negara dan 75.000-nya ke pemenang ya Pak. Mungkin pertanyaan pertama dulu kali Mas dijawab. Beliau ada 2 pertanyaan, nanti yang keduanya akan aku bacakan lagi. Betul Bu, tapi approach-nya sebenarnya kayak tergantung Bu Kristi. Bisa juga kayak 100.000, sedangkan 25%-nya itu ditanggung pemenang. Itu yang TV-TV suka kejadian. Tapi ada juga yang kayak pajaknya ditanggung penyelenggara gitu. Jadi kayak emang kita langsung ngasih uang ke 100.000, sedangkan 25.000-nya kita bayar sendiri. Itu juga bisa. Itu valid Bu, betul. Mungkin saya langsung bacain pertanyaan keduanya, sini saya baca juga.
Jika terjadi audit pajak untuk menguji Audit pajak untuk maka jasa audit tersebut apakah perusahaan harus bayar? Audit itu Bu, maksudnya bukan jasa audit Bu. Audit itu adalah KPP, itu kantor pelayanan pajak, yang sebenarnya nyari-nyari kesalahan dari Bu Kristi. Jadi audit itu bukan jasa Bu. Audit itu adalah cara mereka itu untuk ngecek Ibu Kristi itu usahanya patuh apa enggak gitu. Kalau misalnya dilihat ada yang belum patuh, dia akan ngoreksi tuh. Oh oke, ada pajak yang harusnya dibayar, lalu ada dendanya sekian gitu. Mungkin pertanyaannya kalau misalnya kayak konsultan pajak gitu, kalau konsultan pajak mungkin bisa ngasih asistensi kalau misalnya di audit gitu, mungkin nanti ada konsultan pajak yang ikut mendampingi gitu. Mungkin seperti itu sih Bu. Tapi kalau auditnya aja untuk menguji kepatuhan wajib pajak itu termin undang-undang yang sebenarnya arti kasarnya adalah mereka nyari-nyari kesalahan Ibu Kristi supaya karena prestasi mereka itu adalah ketika mereka nemu kesalahan Bu Kristi gitu. Karena dengan adanya kesalahan dari Ibu Kristi, mereka bisa dapat penghasilan pajak yang lebih besar. Mungkin kasarnya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Kristi atas pertanyaannya. Terima kasih Mas Raihan atas penjelasannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan dari teman-teman peserta webinar training pada hari ini. Pak Andi, apakah ingin bertanya? Sudah tadi sempat menyalakan kamera, apakah ingin bertanya Pak Andi? Oh. Oke, ini ada dari Pak Ali nih, menyambung pertanyaan Ibu Kristi. Untuk pemotongan pajak hadiah tersebut, apakah dari perusahaan langsung memotong saja atau meminta NPWP pemenang lalu memberikan bukti potong? Bagaimana tuh Mas? Harusnya lengkap ya, karena kalau misalnya, sebenarnya karena ini sebenarnya pajaknya final, kalau mau diberikan bukti potongan itu juga boleh gitu. Tapi kebanyakan kalau misalnya nggak dikasih juga nggak ada efek sih Pak sebenarnya untuk sebenarnya harusnya dikasih bukti potongnya. Tapi transaksi PPh final ya 4 ayat 2 25% itu untuk transaksi ke mereka yang punya NPWP dan tidak punya NPWP sama aja. Sedangkan kalau misalnya kayak untuk PPh 23 itu tuh kalau misalnya kayak kita bertransaksi sama orang yang punya NPWP, yang tidak punya NPWP, itu tarifnya bisa 100% lebih besar. Misalnya kayak tarifnya 2%, tapi kalau misalnya, saya misalnya nyewa printer nih ke Pak Ali nih, Pak Ali punya NPWP, saya potongnya 2%, Pak. Tapi kalau misalnya kayak Pak Ali nggak punya NPWP, saya harus potongnya 4%. Nah, sedangkan untuk undian ini, pajaknya final, Pak. Jadi, untuk pemenangnya itu punya NPWP atau tidak punya NPWP, tarifnya tetap 25%. Bagusnya sih dikasih, tapi kalau misalnya tidak pun saya rasa tidak ada efeknya Pak gitu, karena dari sisi pemenangnya juga nggak bisa ngereditin pajaknya, lalu dari sisi pemotong juga tarifnya akan sama saja gitu dengan transaksi dengan mereka yang punya NPWP atau tidak. Oke, terima kasih Mas Rehan penjelasannya. Terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi mungkin dari teman-teman peserta webinar training hari ini? Kalau kalau tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman peserta webinar hari ini, mungkin kita bisa sudahi webinar training kali ini. Dan jangan lupa kita itu dalam beberapa periode ini akan mengadakan webinar training yang tentunya
dengan tema yang berbeda terkait dengan perpajakan perusahaan. Jadi jangan lupa stay tune terus di Instagram dan sosial media LinkedIn pajak.io untuk mendapatkan informasi terkait dengan webinar training perpajakan usaha. Dan mungkin dari Bapak Ibu akan mendapatkan email marketing yang sudah meregistrasi melalui form registrasi dan juga yang sudah sign up ke akun pajak.io sudah pasti akan mendapatkan email newsletter ataupun informasi terkait dengan perpajakan perusahaan. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, webinar training hari ini kami sudahi. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya di webinar training kali ini. Terima kasih juga Mas Raihan atas sharingnya untuk hari ini dan terima kasih dengan admin yang sudah membantu agar webinar training hari ini berjalan dengan lancar. Oke, semuanya selamat siang, stay safe dan stay healthy everyone. Have a great weekend semua. Thank you semua. Terima kasih kembali Ibu Kristi, terima kasih Pak Radito Seno, terima kasih Pak Andi.